Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat siang para pegawai semuanya, teman-teman yang setia mengikuti channel Danis Bike. Hari ini Danis Bike kembali membawakan suatu topik yang cukup menarik, teman-teman. Jadi pada beberapa kali ya komentar atau komen ya, teman-teman yang mengajukan komen ya, selalu menanyakan mengenai apakah gear ratio ya sepeda saya yang saya gunakan ya dengan ukuran crank ya, ini crank ya, ada chainringnya berbagai-bagai dan kasetnya yang berpasangan dengan kaset atau sprocket ya. Itu apakah sudah tepat ya untuk sepeda yang saya gunakan? Jadi saya sering sekali gitu loh ya menjawab hal itu, dan tetap akan saya layani ya, saya hitung kembali berdasarkan perhitungan gear ratio ya dan gear range ya, dengan batasan-batasan yang telah ditentukan ya, untuk bisa jalan cepat dengan kecepatan tertentu, untuk bisa nanjak ya dengan gradient tanjakan tertentu. Tetap saya akan jawab. Tetapi ada suatu cara, teman-teman, yang sederhana ya dalam menghitungnya. Nah, jadi pada kali ini ya saya ingin merangkum, teman-teman ya, bagaimana pengaruh gear ratio ya, gear range ya terhadap kecepatan sepeda ya. Ini di judul kali ini, bagaimana kita menghitung ya gear ratio ya, gear range ya, pengaruhnya terhadap kecepatan sepeda, gradien tanjakan. Nah, untuk semua jenis sepeda, teman-teman. Ya, artinya semua jenis sepeda, ya, mulai dari sepeda lipat ya, sepeda touring, hybrid, gravel, MTB, dan lain-lain, termasuk yang ada internal gearnya, mungkin sepeda Sally kebanyakan ya, ataupun Brompton sekalipun. Oke, jadi ada hal yang menarik, teman-teman ya, dari gear ratio ini yang kadang-kadang sering kita abaikan ya. Karena apa ya? Kita sudah menerima begitu saja ya sepeda dalam kondisi jadi, tapi kita sering-sering menempuh perjalanan yang barangkali di luar daripada penggunaan itu sepeda itu sendiri. Nah, jadi pada dasarnya penggunaan sepeda itu harus sesuai ya dengan medannya. Nah, inilah. Nah, pabrikan juga tidak salah ya men-set gear ratio, gear range ya yang ada pada sepeda itu, tetapi kita penggunaannya kadang-kadang suka berlebihan. Nah, dalam kondisi berlebihan inilah yang akan menyebabkan kita mengalami kesulitan ya, terutama untuk nanjak ya dan berjalan cepat ya pada medan-medan yang kita tempuh. Oke, teman-teman. Nah, kita mulai, teman-teman ya. Saya akan terangkan hal yang penting ya, yang mendasar sekali ya. Yang mudah-mudahan dengan episode video kali ini sudah cukup lengkap ya, dan barangkali nanti teman-teman bisa menghitung sendiri bagaimana cara perhitungan gear ratio, gear range ya, dan ada hubungan dengan kecepatan sepeda ya, dan menghitung gradien nanjak yang diperlukan. Oke, kita mulai ya. Oke, kembali lagi. Pada dasarnya ya, yang namanya gear ratio ya, ini gear ratio ya, gear ratio, ini kebagi dua, teman-teman ya. Ada yang gear ratio ya, untuk jalan cepat itu ya, atau high speed ya, high speed, dan gear ratio ya untuk jalan menanjak. Ini dianggap untuk uphill ya, uphill. Nah, oke. Nah, kedua inilah yang harus kita perhatikan ya. Gear ratio untuk high speed, untuk jalan cepat ya,
dan uphill. Oke, gimana kita cara menghitungnya ya? Jadi ini teman-teman, kita berdasarkan dari ukuran ya. Ini ada chainring crank triple ya, chainringnya ada 3 ya. Oke, ini crank double, chainringnya ada 2, dan single ini. Nah ini single ya. Oke, masing-masing ada hitungan teman-teman. Jadi untuk crank yang triple dulu teman-teman ya. Crank triple yang berpasangan dengan kaset ya. Ini ya. Jadi kalau untuk kita memperhitungkan ya gear ratio high speed ya. Jadi kita harus membagi ya diameter atau jumlah gigi dari chainring terbesar ya. Nih patokan teman-teman ya. Untuk yang high speed ya. Kita mulai dengan high speed dulu ya. Ini ya. Diameter atau diameter atau jumlah gigi ya dari chainring terbesar ini dibagi dengan gigi kaset yang terkecil ini. Jadi gigi terbesar dibagi dengan terkecil. Ini untuk high speed teman-teman. Oke ya, udah ya. Oke. Yang kedua ya, yang langsung ya kepada uphill ya. Artinya ya kita harus membagi jumlah gigi yang terkecil ya dari chainring ini ya. Nah ini dari yang ini ya dibagi dengan jumlah gigi dari kaset yang terbesar ini. Nah ya, jadi kalau berpasangan dengan rangkai ini posisi seperti ini teman-teman ya. Jadi ini ketemu dengan yang terkecil chainring ketemu yang terbesar untuk yang uphill. Nah inilah. Ya, tinggal bagi-bagi aja. Ini jumlahnya berapa giginya yang terbesar, ini jumlahnya berapa dibagi nanti. Oke, yang kedua untuk yang uphill ini jumlahnya berapa, chainring ini jumlahnya juga berapa. Oke, dibagi. Oke. Nah, ini perhitungan ini teman-teman ya, itu harus kita hitung dengan standar tentunya ya. Ada standarisasi ukuran roda ya. Ukuran roda ini harus kita perhitungkan, yang saya perhitungkan itu standarnya ini teman-teman. Jadi standarnya itu dari diameter ya roda yang ukurannya 700 C teman-teman. Ya inilah sepeda hybrid teman-teman ya. Nah, kalau kita ukur di sini ya, ini panjangnya kurang lebih, nah ini nih. Nah, 69 teman-teman. Nah, inilah dasar ya. Dasar perhitungan diameternya ini. 200 C atau 700 C atau 27,5 inch. Inilah diameternya. Nah, ini sebagai standar acuan ya yang kita gunakan untuk perhitungan kecepatan dan semua aspek dari perhitungan gear ratio itu. Ini 69 cm teman-teman ya. Oke. Nah, untuk yang kedua ya, mengenai gear ratio yang crank double ini ya. Nah, ini mungkin dengan yang inilah. Oke ya. Nah, ini oke ya. Nah, ini sama aja. Jadi kita harus memperhitungkan untuk yang high speed ya. Sama aja teman-teman. Jadi jumlah gigi dari chainring terbesar ya ini 50 ya dibagi dengan ini gigi terkecil. Ini 11 jumlahnya. Oke. Untuk yang uphill ini ya sama aja. Ini gigi yang chainring yang kedua, yang ini ya. Oke. Berpasangan dengan kaset yang terbesar. Nah, ini jumlahnya giginya ini. Misalnya ini 34 ya. 34 dibagi dengan ini. Ini 32 ini. Oke. Nah, demikian juga yang terkecil. Nah, kalau yang terkecil itu ini ya. Nih, yang single ya, yang single ya. Yang single itu langsung ya. Jadi tidak ada chainring kedua atau ketiga ya. Jadi langsung ini. Jadi jumlah gigi dari chainring yang ini, yang single ya. Untuk yang high speed ya dibagi dengan yang terkecil gigi 11, ini dibagi dengan gigi yang ini, yang terbesar. Untuk yang uphill 32. Oke ya, sederhana teman-teman ya. Oke. Selanjutnya ya, saya akan menerangkan mengenai ini ya. Ya. Ini semua ada perhitungan teman-teman ya. Perhitungan sedemikian rupa. Ini memang kelihatannya gambarnya agak rewet ya. Tapi teman-teman tolong konsentrasi ke sini. Saya akan terangkan satu persatu ya mengenai apa-apa yang diperlukan di sini yang sehubungan dengan gear ratio. Oke, sebelum kita masuk ke topik yang penguraian ya, saya akan menerangkan mengenai tabel teman-teman ya. Di sini atau tabel atau daftar ya yang diperlukan berkenaan dengan perhitungan ini semua. Perhitungan ini semua. Di sini ada perhitungan ya. Alasan mengapa gear ratio dan gear range penting ya. Ini topik pertama teman-teman. Mengapa gear ratio dan gear range penting? Oke. Topik kedua, bagaimana kita menghitung perhitungan gear ratio, gear range dan kecepatan sepeda. Nah ini. Nah, topik yang ketiga, nah ini memilih ukuran chainring dan kaset dasar desain kecepatan dan kemampuan menanjak. Nah ini
Jadi desain daripada pabrikan atau yang kita inginkan ya dalam suatu proses rakit ya, tentunya kita harus memperhatikan ini. Jadi kita sebelum mendesain, sebelum berakit itu kita harus memperhatikan jadi ukuran chain ini berapa dan kasetnya. Ini atas dasar desain, kecepatan dan kemampuan menanjak ini. Oke. Nah, untuk mendukung ini semua, untuk ini semua saya akan menerangkan terlebih dahulu mengenai tabel teman-teman ya atau daftar ya. Daftar berkenaan dengan yang pertama teman-teman. Jadi andai kata kita nanjak ya, itu di komputer sepeda itu pasti ada namanya gradient ya. Itu berubah-ubah tergantung dari tanjakan atau sudut tempuh ya yang kita lalui ya. Itu akan berubah-ubah teman-teman. Nah, dari pengalaman yang saya lakukan ya, saya akhirnya menyimpulkan ya dengan kemampuan seorang yang cukup pengalaman tapi non atlet teman-teman ya. Nah, inilah di sini ada kolom pertama itu gear ratio, kolom kedua itu gradient teman-teman. Jadi kita hubungkan antara ini gear ratio ya dengan gradient. Nah, ini untuk gear ratio uphill teman-teman. Nah, yang uphill ya yang kita hubungkan dengan versus dengan persen gradient tanjakan ini. Nah, di sini gear ratio itu umumnya ya untuk nanjak teman-teman ya ada yang lebih besar daripada 1 ya. Nah, ini mungkin dalam kota ya. Sampai nanti terakhir yang paling kecil itu 0,5 atau bahkan lebih kecil teman-teman ya. Ini sini ini biasanya ini kita pakai untuk yang lebih kecil ini untuk sepeda MTB yang ini mengecil ke sini ya, mungkin juga sebagian touring ya, sebagian juga seri yang akan didesain untuk menanjak kita mengarahnya ke sini nih. Jadi untuk yang ini ya mengarahnya ke nomor 5 ini untuk sepeda-sepeda yang ada di dalam peda urban atau dalam kota, karena di sini gear ratio-nya itu membesar teman-teman. Gear ratio mengecil itu artinya kemampuan penanjak kita itu ya itu bertambah naik gitu loh. Oke, kita mulai dengan gear ratio yang besar teman-teman ya. Di sini ada nomor 5 ya. Artinya andai kata kita memiliki gear ratio 1 sampai dengan 0,9 ya, ini ya. Jadi artinya perbandingan ya antara gigi ya chainring yang besar dengan chainring yang kecil ini ya itu 0,1 atau 0,9 ya. Ini kemampuan nanjaknya itu ya ini agak minimalis teman ya, minimal teman-teman ya. Apalagi ada kata ini lebih dari 1 ini. Ini mungkin ini untuk sepeda yang urban ya atau komuter yang digunakan dalam kota. Makin ke atas ini ya 0,9 sampai 0,8 ya, gradiennya makin menanjak teman-teman. Sedemikian rupa ini ada range-nya ya. Nah, kemudian ke atas juga 0,8, 0,7 makin menanjak, 16 sampai 19. Nah, sampai akhirnya dia mendekati 0,5, 0,6 sampai 0,5 ini 21 sampai 24. Nah, inilah sebagai acuannya ya, mungkin teman-teman mengenal ya untuk sepeda yang kita gunakan di tanjakan kilometer 0 ya atau ke curug-curug ya, curug panjang atau mungkin ini mendekati 22% teman di sini. Jadi untuk bisa nanjak sana ya kita harus mempunyai gear ratio ini ya sekitar minimal 0,6 teman-teman seperti yang saya sebutkan tadi ini di video-video sebelumnya. Oke ya. Jadi patokannya untuk mendapatkan gradien untuk menempuh gradien tanjakan tertentu ya yang kita desain, kita akan mendapatkan gear ratio ini. Jadi kita desain rencanakan gear gradien dulu untuk menanjak berapa persen, baru kita akan menentukan gear ratio-nya ini teman-teman. Jadi bacanya itu dari sini ke sini teman-teman ya. Untuk bisa menanjak misalnya 20% di sini ya, di sini antara ini. Jadi ini mendekati di sini 0,65 di sini tengah-tengah ini. Nah, oke, untuk menanjak yang tinggi yang lebih ekstrim lagi. Misalnya ini nanjaknya 22%. Nah, arah sini ya. Di sini di 0,62, 0,63 daerah sini teman-teman. Jadi kurang lebih begitulah ya. Ini cara pencariannya. Kita menentukan gradien, kemudian kita baru menentukan gear ratio khusus untuk gear ratio uphill. Nah, kemudian teman-teman kembali lagi ya antara gear ratio ya high speed dan uphill itu ya kita namanya memiliki gear range ya. Nah, gear range ini. Gear range itu adalah perbandingan ya. Nah, gear range ya di sini. Gear range. Nah, ini menentukan performance sepeda, teman-teman. Performance sepeda. Ini. Nah, performance gear range ini ya. Ini nilainya ya. Ini sama dengan ya
gear ratio high speed ya dibagi dengan gear ratio uphill. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, jadi ini sangat menentukan sekali bagaimana sepeda itu mampu untuk berjalan cepat ya, dan bisa juga ya mengatasi tanjakan ini uphill. Nah, kita mau membandingkan ini ya. Kalau dalam batasan skala yang sering digunakan dengan bidang otomotif atau kendaraan, ini kali 100% teman-teman. Nah, ini. Oke. Nah, ini sekitar historical ya. Mengenai gear range ini ya, mengapa penting untuk sepeda? Yaitu tadi, jadi gimana desain ini kita buat ya, atau pabrikan buat ya, ini terklasifikasi berdasarkan gear range ini. Jadi kemampuan sepeda atau performa sepeda ini berdasarkan gear range-nya. Jadi mengapa gear range penting? Itu tadi ya gitu ya. Kita mengacu kepada kendaraan teman-teman ya. Oke. Untuk kelas pertama ya, di sini ada gear range, ada klasifikasi, ada performance ini. Nah ini, jadi saya udah berusaha mengklasifikasi dari berbagai literatur yang saya bagi kemudian dan saya aplikasikan untuk sepeda ya. Ini terbagi 3 teman-teman. Nah gear range sepeda ya, yang lebih kecil dari 400% ya. Artinya gear ratio high speed dibagi dengan gear ratio uphill ini ya, ini lebih kurang dari 400% ya. Klasifikasinya ini gear range ini sempit teman-teman. Nah performanya juga ini rendah atau low sini, oke? Nah, batasan untuk antara 400 sampai 600% ini ya. Nah, ini kelas-kelasnya ini medium nih, gear range-nya ini. Nah, performance-nya nih rata-rata atau average ya. Nah, untuk yang lebih bagus ya, ini yang di atas 600% ya teman-teman ya, ini ya. Nah, ini klasifikasinya ini gear range itu lebar. Nah, dengan spesifikasi lebar ini tentunya performance-nya juga tinggi di sini. Oke, jelas ya, gear range ini ya. Oke. Kemudian kita beranjak ke selanjutnya teman-teman ya. Untuk selanjutnya ya, kita ke gear ratio ya. Atau gear ratio ini untuk internal gear hub. Nah, ini yang ini ya, internal gear hub ini khusus teman-teman. Oke. Ini saya dapatkan dari situs Shimano ya. Dan ini penting untuk kita perhitungkan karena dengan adanya perhitungan atau angka-angka ini kita dapat perhitungkan gear ratio, uphill dan high speednya. Udah, oke saya lupa teman-teman ini. jadi mengenai gear klasifikasi gear range sepeda ini ya, saya lupa ini ya. Ini mengacu ya kepada batasannya teman-teman. Kendaraan atau motor sepeda motor ya. Ini range-nya itu antara 600 sampai 750% gear range ini nih. Sehingga apa boleh buat ya, kita dengan tenaga yang minimal juga harus mengacu pada ini gitu loh. Nah, ini sepeda yang kelasnya. Oke, jelas ya. Ini ada gear range yang kita bandingkan antara sepeda ya dan kendaraan bermotor ya, atau sepeda motor atau mobil. Ini rata-rata 600 sampai 750% ini. Oke, selanjutnya ya mengenai gear range internal gear ya, internal gear hub ini ya, untuk Shimano Nexus dan Allfine ini. Nah ini kita tahu ya, kebanyakan sepeda lipat ya atau sepeda yang simple ya, mungkin yang agak mahal juga ya, karena memang internal gear hub ini mahal ya. Ini kebanyakan ini planetary gear teman-teman ya. Ini ada 4 jenis ya untuk yang merek Shimano Nexus dan Allfine ya. Ini ada yang gigi 3 ya, internal gearnya gigi 7, 8 dan 11. Nih, umum ya digunakan ini ya. Sepeda lipat atau sepeda urban juga menggunakan ini ya. Nah, di sini ada namanya gigi rendah teman-teman. Gigi 1 ya. Nah, gigi 1 ya. Nah, ini dan gigi yang tinggi ini. Nah, kalau gigi 3 ini ya ininya gigi 3 di sini, 7 di sini. 88. Nah, ini gigi rendahnya 1, gigi tingginya sesuai dengan jumlah gigi ini. Oke. Nah, gigi rendah dengan gigi tinggi ini memiliki namanya gear ratio, teman-teman. Nah, untuk gigi rendah ini ya untuk gigi 3 misalnya ini. Ini gigi rendahnya ini pengalinya itu terhadap normal ya, itu 0,73. Nah, gigi 3-nya ini pengalinya itu 1,36 terhadap putaran normal. Nah, putaran normalnya itu artinya ya gigi internal hub ini ya, ini teman-teman ya. Nah ini contohnya ya. Kalau normal itu ya gigi sprocket ini ya,
sprocket ini atau CLB ini ya, itu speednya sama dengan hub ini. Nah, kalau tengah itu, contohnya ini di internal gear 3 ya, gigi satunya itu 0, ini ya 0,73 ya, ini ya lebih, dan gigi speednya yang lebih tinggi 1,36. Kalau gigi tengah ini sama, jadi andai kata ini berputar sama ya ini di sini. Oke, jadi gigi 2 ya, ini untuk yang normal perputarannya sama. Nah ininya 1, simbolnya 1 di sini, equal dengan 1. Untuk gigi 7 ya, ini ya gigi tengah itu gigi 4 teman-teman. Ini equalnya dengan 1, ini di sini sama semuanya gigi tengahnya ini. Demikian juga nih untuk gigi 8 ya, gigi tengahnya ini 5 ya. Nih gigi 11 juga sama. Oke, jadi nah gigi rendahnya itu, contohnya untuk gigi 8 ini 0,53 ya, gigi rendahnya itu. Nah gigi tingginya itu 1,36. Sprocketnya pada saat kita masukkan ke gigi 5 nilainya sama ini 1. Jadi artinya gigi COG-nya akan berputar sama dengan hubnya atau rodanya. Oke. Nah ini teman-teman. Kemudian di sini ada namanya sprocket teman-teman ya. Sprocket yang tadi saya sebutkan ini ya. Nah ini gigi yang berhubungan dengan langsung dengan hub ini ya. Nah hub ini. Nah untuk jumlahnya gigi 3 ini ya, ini sprocket ke yang di 2 yang ini ya, 2 ini jumlah 14. Untuk gigi 7 speed ini ya, jumlah sprocketnya 16 ini. Kemudian untuk 8 speed ini ya, 8 speed ini ya, ini gigi sprocketnya 16. Kemudian yang 11 speed ini 18. Inilah. Nah ini acuan ini yang akan kita gunakan sebagai bilangan ya, pengali ya dari perhitungan ini. Oke. Nah jangan lupa teman-teman, saya juga memasukkan ya standar Brompton teman-teman. Nah untuk teman-teman yang memiliki Brompton ya 6 speed ini ya, nah ini 6 speed ya, oke ya. Ini menggunakan bukan merek Shimano, tapi merek Stormy Archer ini. Stormy Archer ini ya, khusus buatan Inggris ya. Nah ini berbeda dengan Nexus ya, yang gigi 3. Ini berbeda sedikit teman-teman. Jadi untuk yang Stormy Archer ya, untuk internal gear hub Brompton 6 speed ini ya, gigi rendahnya ininya pengalinya itu ya 0,75. Nah ini beda sedikit ya. Oke. Kemudian untuk gigi tingginya ini, untuk yang Nexus ini 1,36, untuk yang Archer ini 1,33 ini. Oke. Nah perlu teman-teman ketahui ya, untuk Brompton ya yang ininya ya, itu gigi ininya ada 2 teman-teman ya, di belakangnya sih nggak ada contohnya ya, ada 2 ya. Oke. Nah ini jumlah giginya ya yang belakangnya ini ya. Nah ini teman-teman, ini 13 dan 16 ya. Maka itu di sini ada 3 gear ya, ditambah dengan external gear. Di sini ada 2 ya. Jadi 3 kali 2. Nah, jadi bisa gigi 13 ya untuk sprocket dan 16 speed. Jadi ini 6 speed teman-teman, 6 speed ini. Kemudian Brompton itu mengeluarkan berbagai seri ya. Yang standar ini menggunakan chainring 450 teeth ya, yang untuk keluar kota atau mungkin menempuh jalan tanjakan yang lebih terjal ya, menggunakan 44 teeth chainringnya depannya ini teman-teman. Ini ada 50 teeth untuk Brompton ya, ada yang 44 teeth yang lebih kecil ya, dan 52 teeth ini. Ini untuk Brompton teman-teman ya, ini sampel aja ya, tunjukkan sampel yang non Brompton ini. Jadi ada 3 pilihannya nih. Oke, jadi ada 44, 50 dan 54 teeth ini. Oke ya. Nah, inilah kondisi seperti ini ya. Oke, kita masuk ke penjelasan pokok ya. Semuanya di sini semuanya supaya jelas ya, dan kita bisa mendesain sepeda dengan bagus ya. Oke. Jadi teman-teman, pada dasarnya ya, sepeda itu menyatu ya. Suatu kendaraan menyatu dengan kemampuan tenaga kita yang sangat minim teman-teman. Nah, jadi saya fokuskan di sini ya. Jadi mengapa ya gear ratio dan gear range ini penting ya. Nah ini teman-teman. Jadi pada video yang awal-awal ya, itu setelah saya sampaikan ya, bahwa kekuatan waist manusia itu ya, ini untuk manusia yang beratnya umum lah ya. Ini orang kurang lebih ini 70 lah, 70 kg ya. Berat badannya ya.
tenaganya itu cuma 0,4 HP nih. 0,4 HP ya. Nah, jadi 0,4 HP ini mesti membopong atau itunya memindahkan ya beban. Beban itu berat badan kita ya dan berat sepeda. Jadi andai kata kita memiliki suatu perbandingan ya, PWR istilahnya ya. Power to weight ratio ya. Power to weight ya. Rasio ya. Artinya ya berat ya, powernya ya, sini power ya, power, ya, PWR ya, ini ya, ini harus kita perhatikan ya. Jadi makin bagus ya, makin besar nilai PWR-nya ya, berat yang diatasi oleh kemampuan daya goes atau daya kuda dari untuk kendaraan itu makin bagus teman-teman. Nah di sini ya, ini kita mesti perhitungkan. Nah, kita akan membandingkan berapa kekuatan goes manusia ini berdasarkan PWR-nya ya. Ya, ini ya. Nah, kalau kita perhitungkan ya di sini ya, PWR ya untuk sepeda nih ya. Nah, ini 0,4 HP ya. Nah, ini kita bandingkan ya dengan berat sepeda ya rata-rata ya ini 13 kg lah ya. Ditambah dengan berat goesnya 70 kg lah kita ambil contoh ya. Jadi totalnya ini ya, setelah kita bagi 0,4 HP dibagi dengan total berat sepeda dan berat pegoes ya, besarnya ini 0,0045 HP per kilogram force. Nah, kemudian kita bandingkan teman-teman kekuatan goes manusia ini dengan kekuatan mesin sepeda motor ini. Berapa PWR-nya? Contohnya untuk motor 100 cc ya, ini dayanya ini 9 HP teman-teman, kurang lebih lah ya. Nah, PWR untuk motor ini ya 9 HP ya. Nah, berat kendaraan bermotor itu 98 ditambah dengan berat pengendaranya 75 kg ini. Jadi nilainya dari PWR motor ini setelah kita bagi ya ini dengan nilai ini ya. Ini 0,052 ini. Nah, andai kata kita bandingkan ya PWR sepeda ya dibandingkan dengan PWR sepeda motor ini ya. Ini ya, dikali dengan 100%, nilainya rendah sekali teman-teman, ya, rendah sekali ini. Jadi cuma 8,65%. Jadi PWR sepeda ya dengan daya goes manusia dengan PWR motor dengan mesin 100 cc ini ya, itu jauh teman-teman. Kita hanya memiliki 8,6%, tidak sampai 10% nih kekuatan ke PWR kita nih. Artinya betapa pentingnya ya kita memperhatikan gear ratio ini dan gear range-nya tentunya ya ini. Nah, kenapa penting ya? Untuk optimalisasi daya goes kita yang minimal ya untuk menempuh jarak yang paling jauh teman-teman. Begitu juga kemampuan menanjak dan kemampuan cepat pada saat jalan datar, itulah teman-teman ya. Nah, kemudian ya apa yang akan diatasi ya? Nah, ini kita kemudian meninjau mengenai torsi goes ini teman-teman. Torsi goesnya artinya kita mempunyai kemampuan menggoes nih teman-teman di engkol ini. Nah, ini pada saat jalan-jalan nanjak, ini torsi goes kita ini yang terbatas ini juga harus diperingan karena ini akan berat bebannya ini. Dengan gear ratio tertentu ya, torsi goes ini diupayakan agar konstan dengan pengaturan gigi ini. Gigi chainring, kombinasi gigi chainring atau pasangan gigi chainring dan gigi kaset ini. Supaya torsi goes ini jangan berat. Dengan batasan yang torsi yang minimal ya, yang tertentu itu ya, kita akan tidak lelah teman-teman. Jadi kita mainkanlah atau kita aturlah dengan gear ratio ini. Nah, ini teman-teman. Jadi kita memiliki torsi goes manusia itu ya, ini cuma 4,9 kg force meter ini. Ini juga telah saya hitung ya, demikian rupa ya. Nah, ini untuk berat badan ya, kemampuan daya goes ya yang menengah lah untuk berat badan 70 kg ini. Berat badan orang 70 kg ya. Nah, ini pada putaran 60 rpm teman-teman. Artinya ya manusia memiliki kemampuan ya memutar crank ini ya. Memutar crank ini ya. Pada putaran 1 detik itu ya. Putaran 1 crank 3 derajat per detik itu ya. Itu hanya punya kemampuan 4,9 ya.
kilogram force. Nah ini pada jarak rem ini ya, jaraknya ke sini itu 17,5 cm ini, sini. Oke, nah ini ya, kurang lebih lah 17,5 nih, sini ya. Oke, ini. Nah sekarang kita bandingkan teman-teman nih dengan torsi yang dihasilkan oleh mesin sepeda motor 100 cc sama ini. Oke. Nah, untuk di tabel ya, di tabel torsi dan horsepower ya, yang umum saya lihat ya, ini pada putaran mesin 6000 rpm ini ya. Nah, diperoleh torsi poros ya, poros engkol itu 0,74 kg per meter ini. Nah, andai kata ini samakan besarannya menjadi 60 rpm ya, ini ya. Tentunya ini kali 100 teman-teman. Ini bagi ini dikali dengan ini, ya kan? Ini 100 kali. Artinya ini dengan torsi goes 0,74 kg force pada 6000 rpm. Nah, pada 60 rpm ini sama dengan ini ya, oke. Nilainya 74 kg force meter ini. Nah, ini. Nah, andai kata kita bandingkan teman-teman ya dengan ini yang equal ini. Nah, jadi torsi sepeda motor torsi sepeda dibandingkan torsi speedometer ini, kita bandingkan ini. Nilai 4,9 ini dibagi dengan 74 ini. Nih. Nah, sama dengan ini. Nilainya cuma 6,62% ini. Ya, equal. Jadi, kita akan membantu ya kondisi yang lemah ini ya, karena pembandingan antara daya kuda ya, daya kuda dibandingkan dengan berat beban ya, PWR, dan kita perhatikan lagi torsinya ini memang kecil teman-teman. Ini adalah datanya. Oke, ini datanya ya. Nah ini datanya seperti ini. Nah, jadi dengan kesimpulan memperhatikan daya goes dan torsi goes antara sepeda motor, antara sepeda dan sepeda motor ya. Jadi kita dapatkan kesimpulan yaitu sepeda memerlukan optimalisasi penerusan daya dan torsi. Nah, dengan gear ratio ini supaya kaki tidak pegel dan pada saat torsinya ini udah ringan ya, kita bisa jalan cepat gitu dengan perbandingan gear ratio yang kita atur demikian rupa. Seperti ini. Oke ya. Nah, jadi kita dengan penerusan daya dan torsi dengan gear ratio ya dan gear range yang tepat. Nah, seperti kendaraan bermotor. Nah, tadi setelah saya sampaikan bahwa gear range sepeda motor itu atau kendaraan umum mobil ya, range-nya itu 600-750% teman-teman. Nah, dengan dasar ini kembali ke tabel tadi ini. Jadi kalau kita memiliki sepeda ya yang telah kita hitung gear range-nya 400% ya. Nah, ini masih minim, di bawah ini jauh ini. Andai kata 400-500% ya, ini udah mendekati nilai ini. Nah, andai kata ini besarnya lebih besar dari 600%, nah ini baru mendekati equal lah dengan kendaraan bermotor ini. Oke, ini kelihatan ya perbedaannya ya. Jadi betapa pentingnya kita memperhatikan gear range teman-teman ini, gear range ini. Nah, perlu kita ketahui ya, untuk sepeda yang menggunakan crank single ini ya, setelah kita perhitungkan, ini rata-rata gear range-nya ini nih di tengah teman-teman nih. 500% lah, 500% lebih lah sedikit barangkali ya, ini sini. Nih. Kemudian untuk sepeda lipat yang sepeda yang road bike yang rata-rata di sini teman-teman, 400% nih. Jadi dia akan sangat cepat dan memang agak sulit nanjak ini. Nah, kemudian untuk yang lebar ini, nah ini kita bisa desain. Kalau kita menginginkan yang performance yang tinggi ya harus di atas 600%. Seperti kendaraan bermotor seperti ini. Oke. Ya, ini udah jelas ya. Jadi mengapa gear ratio dan gear range ini penting dengan dasar tinjauan daya goes dan torsi goes. Nah, kemudian beranjak teman-teman ya. Kita akan menghitung gear ratio, gear range dan kecepatan sepeda ini. Oke. Ini terdiri dari external gear ya, internal gear dan gabungan. External gear ya dan internal gear. Ini gabungan antara ini dan ini. Ini sebelum masuk ke penjelasan ini semua ya, saya ingin menjelaskan teman-teman ya, semua perhitungan ini punya basis teman-teman ya, basis dari diameter roda sepeda teman-teman. Nah, contohnya seperti ini ya, kita memiliki
memiliki standar ya, standar perhitungan ya. Ini ada standarnya, standar hitung ya, untuk gear ratio ya. Nah ini ya, itu diameter ya, roda itu 27,5 ya, atau 700 C ya, C ini ya, ini. Nah ini, atau 700 C, kedua ini ya. Kemudian ya, dengan dasar ini ada kata kita memiliki seli ya, ini dengan diameter yang lebih kecil ya, 22 inch ya, atau 20 inch ya, atau di sini 16 inch ya. Nah ini kita diameter ini nih sebagai acuan ini ya, kita masukkan sebagai pembagi. Andai kata kita menghitung seli ya, kita harus adakan suatu konstanta ya, konstanta pengalinya ini bisa kita pilih 22 inch ini ya. Nanti kita gear rasionya ini ya, kita perhitungkan ya. Nah ini ya, ini harus ada faktor pengali teman-teman. Pengalinya antara penggunaan yang bannya ini semua. Andai kata kita menggunakan 20 ban 22 inch ya, sini kita faktor pengalinya ini ya ada nilai 22 ya, dibagi dengan 27,5. Nih, ini 22 inch. Kemudian untuk yang 20 inch ya, ini faktor pengalinya 20 bagi dengan 27,5. Nah, sama juga yang 16 inch ini kali 16 dibagi 27,5. Nah, tapi 20 inch dan 16 inch ini memiliki ukuran diameter ban luar yang berbeda teman-teman ini. Nah seperti ini teman-teman. Ini ada ban 20 inch ya, 20 inch ya. Ini ada sebenarnya ini ada dua nih ya, yang kita ukur dengan standar tertentu ya. Ini dari diameter bednya ini. Ada yang tipe 20 inch ya, ada yang tipe 406 ini, dan ada yang 451. Nah, yang 451 ini yang naik ya. Ini bisa kita anggap 22 inch teman-teman setelah kita ukur nih. Nah, ini kalau yang 406 ya 20 inch murni ini. Nanti pembaginya juga akan beda nanti nih. Kemudian yang 16 inch teman-teman, itu ada yang tipe 305 dan 349. Ini diameter bannya juga beda, diameter luar bannya ini. Nah, untuk yang 305 ini yang betul-betul kecil, yang 16 inch murni. Kemudian yang 349 ini, nah, diameter luarnya 17,7. Nah, inilah yang digunakan Brompton teman-teman nih. Untuk Brompton nih. Ini Brompton nih. Nah, ini dasarnya teman-teman kita gunakan. Oke, ya langsung ya kita lihat perhitungannya. Nah, untuk external gear ini ya, kita ambil contoh nih, seri 20 inch ya, ini ya. Kerennya double. Ya, 353 dan 39 inch. Kasetnya 1132. Ini contoh teman-teman ya. Nah, berapa gear rasio high speednya? Nah, balik lagi. Tadi secara physically kita udah menjelaskan ya. Kita harus membagi chainring yang terbesar ini ya, 53 dibagi dengan kaset yang terkecil ini ya. Nah, kali 0,7 ini tadi nih. Ini murni dari pembagi ini teman-teman nih. 20 sini murni ini tadi. Bilangannya ini, pengalinya itu tadi itu 0,7 ini ya. Karena ini 20 inch, nilainya itu 3,37. Nah ini tadi konversi 20 inch ke standar ini tadi ya. Oke, jelas ya. Kemudian kecepatan sepeda berapa? Nah, kecepatan sepeda ini harus kita perhitungkan untuk satu kali putaran crank per detik ini. Oke, nah ini langsung aja nilai 3,37 ini ya, untuk high speed ini ya, kita kali 7,8. Nah, kilometer per jam. Jadi 26,31 km per jam. Nah, 7,8 ini konversi juga teman-teman nih. Ini nilai konversi. Nah, ini. Kenapa 7,8? Ini ada perhitungannya. Nanti di description nanti saya cantumkan aja ya supaya ringkas. Ini menghitung putaran per detik dari crank ya. Nah, crank ya. Ini ya. Nah, ini ke dalam kecepatannya nih. Ke dalam speednya atau lajunya sepeda. Nah, ini putaran, ini laju. Ini putaran, crank, ini laju. Ini angular, ini linear. Oke ya. Nah, jadi dengan dikalikan dengan nilai 7,8 ini, dapatlah kecepatan 26,31 km per jam. Untuk ini ya, satu kali putaran crank per detik. Nah, kembali lagi sini untuk high speed. Nah, sekarang kita hitung gear ratio uphill ini.
Ini untuk Avil ini ya, nilai ini tadi ya, ini dikali dengan 0,7 sama ya. Nah, nilainya ini 0,85. Nah, nilai gear ratio Avil 0,85 ini, andai kata kita lihat ya di daftar gear ratio ini ya, adanya di sini teman-teman, di area sini nih. Nih. Jadi antara 0,8 sampai 0,9. Jadi nilainya kurang lebih di sini, di antara inilah. 14 lah. Nah, ini 14,5 di sini lah. Jadi di sini seperti ini. Jadi dia bisa untuk tanjakan dengan gradien 14,5% ini tadi. Semuanya kita harus kembalikan kepada daftar ini teman-teman untuk melihat hasilnya ini. Oke ya, ini ya, ini seperti ini. Nah, gear range berapa nih? Gear range drivetrain ini. Nih, secara keseluruhan ya. Kita bagi ya. 3,37 ini ya, nilai ini tadi ya. Nilai ini ya, ini ya. Untuk high speed ya, dibagi dengan uphill ini. Kali 100%, nilainya 396,47% ini. Andai kata kita lihat di nilai 396% ini termasuk di sini, di area sini teman-teman nih. Ini yang masih masuk low ini sini, karena di bawah 400 ini. Klasifikasi masih sempit ini. Jadi ini masih low performance ini. Oke. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua nih. Kedua ini ya, kita gunakan Shelly ya, Shelly 22 inch. Nah ini ya, yang saya sebutkan tadi ini untuk 22 inch ini untuk tipe sebenarnya bannya yang 20 inch ya, tapi dibilang serial 451 ini ukurannya 22 inch teman-teman ini, seperti ini. Oke, cranknya single ini 44 teeth ya, ini ya. Oke, nah ininya 11 speed. Nah, internal gear ya, hub, sprocket 18 teeth ini. Oke, teman-teman ya. Ini kata kita perhatikan ini external gear, ini untuk internal gear teman-teman. Nah, contoh internal gear ini ya, kecil ini di sini teman-teman ini. Nih. Jadi kita ya gunakan ya. Ininya biasanya single di sini. Ini ada sprocketnya dengan ukuran tertentu ya. Nah, ini juga punya gear ratio teman-teman. Yang biasanya ini digunakan merek Shimano Nexus ya. Nah, ini seperti ini. Oke. Di sini internal gear ini. Nah, ini ya. Kita gunakan yang bukan Nexus ini, yang All Fine. Nah, di All Fine kalau daftar di sini ya. Sini All Fine ini ya. Ini kita punya nilai 11 speed ini. 11 speed ini ya. Nah, sprocketnya itu berapa jumlahnya ini? Yang 11 speed ini. Ini sprocket gear tengah ini yang equal dengan gear tengah ini nilainya 18 teeth ini. Nah, ini akan kita gunakan untuk perhitungan. Nah, gimana cara menghitung teman-teman? Nah, perhitungan itu ya kita gunakan bilangan-bilangan yang dari tabel ini. Nah, jadi pertama kita hitung gear ratio high speednya. Nah, kita ambillah nilai daripada high speed ini. Ini tuh untuk 11 speed ini ya. Gear ratio tingginya ini ya, itu gigi 11 teman-teman ini. Nilainya 2,15. Nah, kita cantumkan di sini. 2,15. Nah, dikali dengan gigi chainringnya ya. Gigi chainringnya ini ya. Nah, nilainya berapa? 44 ini. Ini single chainring. Kita gunakan single 44 teeth ini ya. Jumlahnya 44 teeth ya. Dibagi dengan jumlah gigi sprocket ya yang ada di tabel ini 18 teeth. Oke, ini ya. Nah, ini kemudian kita kali lagi ya dengan rasio teman-teman ini. Rasio ban ya. Ukuran ban ya. Itu tadi udah saya sampaikan, ini banyak ukurannya ini ya 22 inch ini. Seri 22 inch. Nah, kita kembalikan ke posisi standar perhitungan. Ban yang ukurannya 27,5. Nah, pengali ini semua ya, parameter ini dengan ini nilainya 4,2. Nah, inilah nilainya. Jadi cukup ya teman-teman, cukup cepat ini ya, 4,2 ya. Nah, kecepatan sepeda ya untuk satu kali putaran crank per detik ini jadi 4,2 kali 7,8. Dapatkanlah 32,76 km per jam. Ini lumayan teman-teman ini. Standar Shelly ini ya biasanya memang di bawah 30, ini cukup cepat ini untuk 11 speed ini. Oke. Nah, kemudian
kita hitung lagi gear ratio uphill-nya ini. Nah, gear ratio uphill ini ya, ini nilainya ya, kita kembali ke tabel sini teman-teman, uphill ini, ya ini. Nah, ini untuk 11 speed ya, nilai gigi rendahnya itu 0,53 ini. Nah, ini 0,53 ya, kali sama aja teman-teman ya, kali jumlah gigi chainring dibagi dengan gigi sprocketnya. Nah, kali lagi sama juga nilainya ini, dengan perbandingan antara diameter roda 22 inch dengan roda standar 27,5 inch. Dapatlah nilai 1,03. Dari 1,03 ini kalau kita lihat di daftar ini sini ya. Nah, ini di luar ini teman-teman. Ya, di luar ini. Jadi ini lebih kecil ya dari nilai ini. 10 ini. Nah, jadi ini bisa untuk najak dengan gradien ya kurang lebih 10% lah di sini lah. Oke, sama dengan ini. Oke, ya. Nih. Oke. Nah, berapa gear range drive range ini? Nah, gear range drive range ya kita bagi aja gear ratio high speed 4,2 dibagi dengan gear ratio uphill 1,03. Dapatkan nilai 407,76%. Nah, nilai gear range ini ada kata kita lihat di tabel ini ya. Gear range ini ya. Nah, ini gear range ini 400,7. Jadi di atas ini teman-teman, di atas 400, antara 400 dan 600. Ini kelasnya medium. Jadi performance-nya ini ya ini lumayan lah. Ini udah di rata-rata teman-teman. Level menengah ini. Oke, inilah kondisi internal gear. Seperti ini ya. Contohnya ini ya, yang tadi sepeda lipat ya. Tapi yang gunakan 11 speed teman-teman. Kalau kita masuk kembali ya ke gabungan teman-teman ya, antara external gear dan internal gear ini, kita lakukan contoh sepeda Brompton teman-teman. Sepeda Brompton ya, yang menggunakan external gear dan internal gear. Sama ini, ya kan? Contohnya Sally Brompton 6 speed dengan menggunakan chainring 50 teeth. Nah, ini teman-teman ini, tabel ini. Tabel ini menjabarkan ya. Tabel ini suatu parameter ya dari besaran gigi ya, gigi 1, gigi 3 ya untuk Brompton teman-teman ya. Kita ambil contoh ini yang 50 teeth teman-teman di sini. 50 teeth ini. Nah, ini. Oke, kita juga bisa masukkan nilai 44 teeth atau yang 54 teeth nih. Nah, ini kata kita masukkan nilai yang 50 teeth ini ya. Ini ya. Nah, kita hitung kembali nih, gear ratio high speed ini berapa. Nah, untuk Brompton ini ya, kita dapatkan high speed ini nilainya ini teman-teman nih, dari sampai di sini. Nah, gigi tinggi ya, ini ya, 1,33 ini. Ini. Nah, ini kalau kita kali dengan, gear ratio ini, di sini. Chainring ya, chainring yang depan, yang besar ini, yang ini single teman-teman ya. Ini yang 50 teeth ya, dibagi dengan yang gigi belakang tuh ada 2 teman-teman. Ini yang untuk kecepatan tinggi kita ambil dan yang 13 yang kecil. Ini. Jadi ini kita bagi dengan ini. Nih 13 ya. 13 ini dikali dengan 17,7. Ini diameter roda. Ini teman-teman nih. Nah, ini ban 16 in Brompton itu serialnya itu diameter luarnya 17,7 inch ini. Bagi kali 17,7 ini dibagi dengan standarnya 27,5. Dapatlah nilai rasio high speed itu 3,29 ini teman-teman. Nih, nah berapa kecepatan sepedanya? Udah, jadi untuk satu kali putaran crank per detik ya, kita dapatkan kecepatan sepeda ya. Nilai gear ratio high speed kali 7,8. Dapatlah 25,68. Ya, ini lumayan. Ini lah sepedanya Brompton nih. Cukup cepat lah ya. Untuk satu kali putaran crank per detik, sepeda dapat melaju dengan kecepatan 25,68 km per jam dengan menggunakan chainring 50 teeth. Andai kata chainringnya 54, nah kita ganti aja ini dengan 54. Tentunya kecepatannya ya akan bertambah ini di sini. Oke. Nah, untuk gear ratio uphill teman-teman. Nah, gear ratio uphill ini kita ambil nilai 0,75 dari sini teman-teman nih. Ya, 0,75 di gigi rendah ini. Gigi 1 nih. 0,75 ini. Oke, ini ya. Nah, kali dengan sama yang tadi
50 ya. Nah, karena ini internal gear ya, menggunakan gigi yang kedua ya, dari Brompton ini giginya 16, jadi 50 bagi 16 ini. Ini tadi nih. Ini gigi keduanya 16 teeth ini. Karena ada 2 sprocket ya, 16 teeth ya. Gigi yang besar ya. Gigi yang 16 teeth kali dengan sama ini. Rasio dari pengecilan ban ini. Dapatlah kita nilai gear ratio uphill ini 1,51. Nah, 1,51 ini memang untuk tanjakan agak berat teman-teman ini. Jadi bisa untuk tanjakan ini ya, ini untuk di dalam kota aja lah. Ini di bawah ini teman-teman, jauh di bawah nilai 1 ini untuk gear ratio uphill ini. Jadi ini mungkin ya dapatkan nilai ya, nilai untuk kecepatan rendahnya ini ya. Ini di bawah 8% lah ini. Untuk jalan-jalan flyover lah di Jakarta ini. Nah, kemudian kita hitung ya. Gear ratio drivetrain ya. Nah, ini antara gear ratio uphill ini ya dibagi dengan gear ratio yang gear ratio high speed ini ya 3,2 speed dibagi dengan gear ratio uphill ini 1,51. Dapatlah 217,88. Nilainya, wah ini jauh di bawah ini teman-teman untuk Brompton ini. Nah, perlu kita pahami, memang kenyataannya begitu. Brompton itu ya memang bukan sepeda untuk nanjak sebetulnya ya. Ini sepeda untuk urban atau sepeda untuk perjalanan di dalam kota lah gitu ya. Hanya untuk mampu nanjak dengan gradien 8% lah. Nilainya cuma 217,88 nih. Ini nih, gear ratio-nya ini jauh di bawah ini teman-teman ini. Oke, jadi ini performance-nya ini rendah. Brompton itu performance gear ratio rendah ini, tenang aja. Oke, ini udah jelas teman-teman ya. Gimana kita menghitung gear ratio, gear range ya, dan kecepatan sepeda dengan 3 contoh. External gear, internal gear, dan gabungan external gear dan internal gear ini. Oke. Oke teman-teman, untuk poin yang terakhir ya. Ini teman-teman, ini perlu saya sampaikan ya, bahwa ada suatu keadaan ya, misalnya kita akan merakit sepeda ya, atau mengupgrade sepeda ya. Ada video yang sudah saya sampaikan bahwa itu ada pasangan tertentu dari chainring ya dan kaset. Nah, gimana kita mendesain sepeda itu? Sebenarnya jangan dulu membeli ya, jangan dulu membeli chainring atau kasetnya. Kita harus menentukan dulu teman-teman, sepeda itu akan digunakan kemana, jenis sepedanya apa. Nah, baru kita menentukan berapa besarnya chainring, berapa besarnya kaset ya ukurannya. Nah, itulah hal yang seperti inilah secara teknis ya, perbandingan gigi drivetrain ya, yang harus perhatikan. Dan pabrikan juga menghitungnya sama seperti yang saya sampaikan seperti ini gitu loh. Sepeda akan digunakan kemana? Oke, ini ada satu contoh ya, suatu urutan atau tahapan desain sepeda ya, yang dimulai dari awal teman-teman. Bukan dengan membeli langsung kasetnya atau chainringnya, tapi kita menentukan sepeda itu untuk menempuh perjalanan seperti apa, kecepatan berapa, kemampuan uphill seperti apa gitu. Ini teman-teman. Oke, jadi kita memilih ukuran chainring, kaset atas dasar desain kecepatan dan kemampuan menanjak. Nah ini contohnya kita akan mendesain sepeda touring agar memiliki kecepatan 40 km per jam ya. Nih kecepatan ini ya. Pada cadence 70 rpm ini desain ya. Pada saat komputer sepeda kita menempuh 70 rpm, kecepatannya ini sekian. Ini kita perkirakan. Saya pengen seperti ini loh. Nah, selain kecepatannya seperti ini ya, kita juga menginginkan kemampuan sepeda itu ya bisa nanjak curam dengan gradien 22% nih. Ini kita temukan di jalan-jalan pegunungan di Indonesia. Ada kata kita antar kota antar provinsi ya menempuh jalannya ini. Jadi seperti inilah desain sepeda touringnya. Nah, dengan tantangan desain seperti ini, bagaimana kita menghitung gear ratio-nya? Nah, seperti ini urutannya teman-teman. Nah, pertama ya, kita menghitung gear ratio dulu ini. Jadi dengan menghitung gear ratio ini kita dapatkan nanti kita akan dapat menentukan pemilihan gigi chainring dan kaset. Nah, kita dengan gear ratio ini kita hitung kecepatan standar sepeda pada 1 kali putaran crank per detik. Nah, kita 70 cadence ini, 70 rpm ini kita standarkan dulu teman-teman ke standar yang 60 rpm ini. 60 artinya 1 kali putaran crank per detik. Jadi 60 per 70 kali 40 km per jam. Jadi kita dapatkan standar putaran crank
kecepatan ini, satu kali putaran crank per detik ini 34,28 km per jam ini. Oke, nah dengan kecepatan ini kita menentukan gear ratio high speed, ya. Dengan kecepatan ini, ya. Nah ini kita kali ya 34,28 ya, langsung aja kita kali 7,8 teman-teman ini. Dibagi dengan 7,8 ini, dapatlah nilai 4,39 ini gear ratio. 7,8 itu kecepatan teman-teman, konstanta ya, konstanta pengali sepeda kecepatannya. Jadi kita bagi dengan standar konstanta kecepatan sepeda dari kecepatan angular. Nah, jadi 34,28 kecepatan sepeda dibagi ini. Dapatlah nilai gear ratio 4,39 untuk high speed teman-teman ini. Nih. Oke ya. Nah, kedua, gimana kita menentukan gear ratio uphill? Nah, dengan berpedoman pada daftar gear ratio versus gradien tanjakan ya. Ini ya. Kita inginkan 22%. Nah, ini teman-teman di sini. 22% itu ada di sini. Di sini. Nah, antara inilah naik sedikit ke atas sini ya. Jadi di sini antara ini teman-teman, misalnya ini kita dapatkan gear rasionya ini kurang lebih 0,58 ke arah sini dia tuh ya. 22%-nya ke arah sini. 58 ya sini ke arah 6 nih, dekat ke arah 6. Nah, kita dapatkan gear ratio uphill ini 0,58. Nah, dasarnya inilah yang kita akan desain uphillnya. Kita dapatkan 0,58, high speednya 4,39. Oke, jelas ya. Kemudian kita masuk ke pemilihan ukuran gigi chainring dan kaset. Nah, jadi kita untuk memperoleh gear ratio high speed 4,39 ini ya, itu dengan memilih kaset yang terkecil 11 teeth. Kan kita tahu bahwa 4,39 ini merupakan ya kecepatan yang cukup tinggi teman-teman. Sepeda balap aja itu nilai gear rasionya itu 4,5. Jadi andai kata kita menginginkan ya kecepatan tinggi, tentunya gigi ini harus kecil. Nah, jadi kita memilih gigi kaset terkecil. Ini 11 teeth kita pilih ini. 11 teeth yang ini, oke? Nah, kita pilih 11 teeth ya. Gigi kaset ini sebagai patokan teman-teman ya. Karena kita ingin cepat ini. Jangan di atas 11, 12, 13, jangan 11 teeth. Didapat ukuran chainring terbesar. Nah, jadi 11 teeth ini ya dikali dengan gear ratio high speed ini 4,39 ini kali dengan 11 teeth ini. Jadi jumlahnya ini teethnya itu 48,29. Nah, gear ratio 4,39 ini dikali dengan 11 ini. Dapatlah nilai ini. Nah, nilai gigi ini. Oke, ini ya. Dengan ini jadi 48,29. Karena ini nilainya ganjil ya. Kita pilih chainring 48 teeth. Nah, seperti ini teman-teman chainringnya nih. Ini 48 teeth ini. Jadi harus kita gunakan chainring yang MTB yang 48 teeth ini. Oke. Nah, kemudian untuk perhitungan ya. Ini kita gunakan chainring terbesar ya untuk memperoleh gear ratio uphill ya. Ini ya 0,58 ya. Perlu dipilih ya ukuran chainring standar terkecil. Nah, karena ini nilainya kecil ya, yang ini ya udah cukup kecil ya. Tentunya ya chainring yang kita gunakan ya tidak harus chainring yang 3 speed ini. Jadi kalau double ya itu kita tidak akan mendapatkan nilai chainring yang kecil ini. Jadi harus menggunakan chainring yang triple ya, karena kita menginginkan ya gigi chainring yang kecil ini. Jadi standar ukuran chainring yang terkecil itu untuk MTB itu ada yang jumlahnya 22 teeth teman-teman. Nah, kita harus pilih ini 22 teeth. Nah, bagaimana kita menentukan ukuran kaset yang terbesar ini? Nah, jadi 22 teeth ini ya kita bagi 0,58 ini untuk gear ratio uphill ini. Nah, kita dapatlah nilai jumlah gigi dari sprocket yang terbesar ini tadi nih. Ini tadi terbesar. 22 dibagi 0,58 dapat 37,97 ini. Jadi kita harus memilih sprocket ini ya, yang ukuran terbesar ini ya, yang kita pasangkan dengan chainring terkecil ya, dan sprocket terbesar ya. Jumlah gigi ini ya, ini di sini mendapatkan 37,97. Oke, mungkin 38 nggak ada ya, langsungnya 40 teman-teman. Jadi kita memilih kaset yang terbesar ini ukurannya 40.
Nah, dengan perhitungan yang pertama dan kedua ini ya, kita kesimpulan teman-teman ini terakhir dibutuhkan chainring triple ini yang tadi ya. Kita mau ngomong nggak mau, kita membutuhkan chainring triple ini tadi. Jadi kita membutuhkan chainring triple ya, yang ada di standar di pasaran itu ya, yang kita modifikasi. Yang dari pasaran itu ukuran chainring itu 48 ya, 48 ya, 48, 36 ya, dan 28 sini. Oke, yang 48 ya kita tetap pertahankan ya, 36 juga kita pertahankan ini. Nah, yang 48 yang paling kecil ini kita ganti dengan 22 teman-teman ini. Yang terkecil ini kita ganti dengan 22 tit untuk memenuhi syarat uphill ya, uphill yang 22 ini dibutuhkan 22 tit ini. Nah, jadi kita dengan mengganti chainring standar ini G terkecilnya dengan 28 ke 22. Nah, kita dapatkanlah yang sedikit anjlok 48 tit, 36 dan 22 teman-teman. Oke ya, untuk yang kaset ini. Yang crank ini. Kemudian yang kasetnya ya. Ini kembali ini. Nih, kasetnya dibutuhkan ya. Balik lagi tadi kita udah jelas ya. Ini 11 tit ya, bawahnya, dan yang atasnya ya. Ini ya. Yang agak lebih besar. Ini yang 40 tit teman-teman. 11 tit dan 40 tit. Ini cuma 36. 40 tit yang besar ini ya. Oke. Nih, ini bisa 8, 9, 10 atau 11 mungkin nih. Ini banyak pasaran. Oke. Nah, inilah caranya teman-teman ya. Jadi kita harus mendesain dulu ya, sepedanya seperti apa, kita hitung gigi rasionya seperti apa dengan tabel-tabel ini semua, dan kita pilih ukuran gigi chainringnya dan kasetnya berdasarkan hasil perhitungan gigi rasio ini. Nah, terakhir teman-teman ya, untuk desain ini ya, kita akan menghitung gimana performance sepeda dengan indikator nilai gear range. Nah, kita bagi aja. Tadi kita mendapatkan nilai gear ratio uphill ini 4,39 ini ya, ini uphill ini ya. Nah, ini high speed atau uphill. Ini untuk high speed ya. Terbalik teman-teman ya. Untuk high speed 4,39 ini ya dibagi dengan gear ratio uphill bagi dengan 0,58 ini. Oke, kali 100%. Dapatkanlah 756,89. Nah, ini teman-teman. Kita dapatkan nilai yang cukup tinggi ya. Adanya kalau kita di daftar ini ya. Ini di daerah sini teman-teman ini. Ini di daerah sini nih. 700 ya. Ini di daerah sini. Jadi lebih besar dari 15%. Nah, kriteria ini sepeda touring dengan desain seperti ini ya. Itu termasuk sepeda high performance teman-teman ini. Sepeda kemampuan tinggi karena dia bisa menanjak dengan gradient yang cukup tinggi ya, ini di sini. Oke, ini 22% dan kecepatan juga yang cukup tinggi. Oke, ini semua udah jelas teman-teman ya. Nah, andai kata teman-teman memiliki sepeda standar tertentu ya, kita akan upgrade ya demikian rupa ya. Kita gampang teman-teman patokannya ya. Kita harus memplot tabel teman-teman, tabel demikian rupa. Kita harus memposisikan gear ratio dari uphill dan gear ratio dari high speednya. Oke, contohnya nih teman-teman. Nih ya, ini ada tabel teman-teman ya, tabel ya, yang kita plot ya. Sumbu X-nya ini gear ratio high speed ya ini ya, dan sumbu E-nya ini gear ratio uphill ini. Nih, nah kita plot lah nilai-nilai ini. Ini 0 sampai 4,5 untuk high speednya ya. Nih ya. Ini mencerminkan ini ya gear ratio dari ini teman-teman ini. Nah ini ya, ini ya, secara umum ya gear ratio ya. Ini ada yang high speed ya, seperti ini ya. Ini umum ya. Jadi kita harus mendapatkan nilai yang makin kesana makin tinggi. Nah gear ratio untuk uphill ini ya, kita bisa lihat tabel ini teman-teman ini. Ya. Jadi makin ke atas ke sini ya, makin rendah ini. Sama dengan ini. Nih atas ya. 0,5, ini 0,5, ini 1, ini 1. Jadi kita andai kata mendesain sepeda ya, kita harus menggeser ya kriteria ya sepeda tertentu yang kita udah plot demikian rupa ya, itu ke arah kanan teman-teman, ke arah kanan semuanya bergesernya. Contohnya teman-teman ya, kita memiliki MTB ini di sini ya, MTB dengan chainring 40, 30 dan 22 tit ini. Oke, ini MTB ya. Nah, sini ada kasetnya 1140 nih setnya, oke ya, dengan pasangan
chainring dan kaset ini, triple dan chainring ini ya, 1140 ini, kita mendapatkan gear ratio uphill 0,55 ya, dan gear ratio high speed 3,5 teman-teman. Nah, ini. Oke. Andai kata sepeda ingin kita tingkatkan ya, upgrade ya. Ini harus kita geser ya. Kemampuan uphill-nya itu meningkat ke arah sini dan kemampuan high speed itu meningkat ke arah sini. Jadi grafik ini ya akan menggeser ke sini teman-teman. Nah, bergeser ke situ. Jadi upgrade sepeda MTB itu dengan gear range ini harus lebih besar dari 660%. Pembagi ini ya 3,5 ya dan 0,55 kali 100%. Jadi harus selalu bergeser ke sini. Oke, ini untuk MTB. Kemudian kita lagi contoh untuk sepeda hybrid touring. Ini ya, hybrid touring ini kita memiliki chainring ya, triple nih ya, chainring triple 48, 36, 28 dan kasetnya 1136. Oke, nah, kita plot dengan nilai ini ya. Ini ada suatu gear ratio ya. Untuk uphill ini 0,78 ya, dan untuk gear ratio high speed ini 4,45 nih teman-teman. Nah, grafiknya berbeda dengan grafik sepeda MTB. Ini lebih cenderung ya, dia agak kurang mampu nanjak ya, kurang mampu nanjak seperti ini di bawah ini ya, di bawah 0,5, tapi dia mampu berjalan cepat. Ini kalah nih MTB nih, ini 3,5 ini jumlahnya 4 ini 4,3 ini 4,36. Ini kalah nih nilainya ini ya. Ini 3,303, ini 4,36 ini. Bukan ini ya, oke. Ini kalah nilainya ini. Sehingga dia kalah MTB itu lebih mampu ya untuk nanjak, cuman dia lebih lambat dari sepeda touring ini. Oke ya, ini berbeda grafiknya. Nah, kemudian untuk upgrade sepeda yang road bike ini, road bike ini mempunyai kriteria ini ya. Ini chainringnya ada double ini 50 34, kasetnya 11 32 ini. Nah, kita dapatkan ya gear ratio uphill-nya itu 01,06 ya, dan gear ratio untuk high speed-nya ini 4,54 ini. Nah, grafiknya juga berbeda teman-teman. Dia tidak mampu nanjak, cuman dia bisa berjalan cepat seperti ini. Oke. Andai kata kita ingin mengupgrade, ya kita harus melaksanakan upgrade itu meningkatkan grafik ini ke atas ke sini. Jadi upgrade road bike to green chain ini harus lebih besar dari 428% ya. Andai kata kita membagi nilai gear ratio uphill nilai gear ratio high speed 4,54 dibagi dengan uphill 1,06. Oke, semuanya harus bergeser ke arah kanan teman-teman. Oke, cukup jelas ya. Jadi kita harus berpedoman kepada AB ini untuk mendapatkan suatu peningkatan performa sepeda yang sesuai dengan yang kita inginkan. Oke teman-teman, ini kita hari ini kita nggak praktik teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya mungkin ya saya juga nggak tahu persis ya selera teman-teman seperti apa. Tapi saya sebagai yang memahami ya bidang ini ya, ingin berbagi kepada teman-teman bagaimana cara kita mendesain sepeda dari awal teman-teman. Dan jangan salah ya, seperti apa yang telah saya jelaskan, kita memiliki tenaga goes ya, baik itu horsepower cuma 0,4 dan torsi hanya 4,9 yang jauh di bawah kemampuan mesin, sehingga optimalisasi gear ratio dan gear range ya untuk mengatasi jalan nanjak dan jalan cepat itu memang sangat diperlukan teman-teman. Pada kesempatan ini saya telah selesai menjelaskannya, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Maaf kalau saya mengajak teman-teman berbagi kepada hal yang lebih kompleks ya, karena semua ini dasar teman-teman ya untuk memperoleh suatu kemampuan sepeda yang optimal. Oke, dan baik, sangat senang sekali bertemu dengan teman-teman semuanya. Saya ucapkan mudah-mudahan semua baik-baik saja. Salam sejahtera. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.